Amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, demi Fajar, dan malam yang 10. Quran Surat Al-Fajr, 1-2. Allah dengan segala keagungannya sangat menyayangi hamba-hambanya. Salah satu keagungannya yakni dengan memberikan nikmat kepada hambanya berupa nikmat sehat, rezeki dan juga waktu. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Keutamaan yang Allah tetapkan di 4 bulan haram tersebut adalah dilipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amalan solih, sehingga seorang hamba akan lebih giat melakukan amalan kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Begitu pula, perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar di sisi Allah, sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, dengan semakin menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan demikian, kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan di dunia dan akhirat bisa terwujud. Bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan haram memiliki keistimewaan. Salah satunya yakni pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal solih di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10 hari pertama dari Zulhijjah, hari Ahmad, disahihkan Syekh Ahmad Syakir. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua mengenal bahwasanya bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dari penanggalan kalender Hijriah. Pada bulan Zulhijjah juga masyarakat biasa menyebutnya bulan haji karena pada tanggal 9 di bulan ini, Zulhijjah, kaum muslimin yang beribadah haji melaksanakan wukuf di Arafah sementara yang tidak beribadah haji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kemudian pada tanggal 10 di bulan ini umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha atau kita biasa mengenal dengan Hari Raya Kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Quran Surat Al-Hajj, 27-28. Dalam rangka menyambut bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh karena pahala dari apa yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi bersabda, tidak ada kumpulan hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Amalan-amalan soleh yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dijalankan pada tanggal 09 Zulhijjah tahun Hijriah. Puasa Arafah dianjurkan bagi muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Cara melaksanakan puasa Arafah sama seperti puasa sunnah lainnya. Dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim No. 1162. Takbir dan zikir. Perbanyak zikir termasuk bertahlil, bertasbih, beristighfar, bertahmid, bertakbir dan memperbanyak doa merupakan suatu amalan yang dianjurkan pada bulan ini. Tidak hanya dijalankan pada bulan Zulhijjah saja tetapi juga dibiasakan pada keseharian hidup kita. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah. Menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang kelima, dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim bagi yang mampu mengerjakan baik secara finansial maupun fisik. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah,
Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196-197. Berkurban. Hari Raya Idul Adha atau sering dikenal dengan Hari Raya Kurban, karena pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut, umat Islam berlomba-lomba menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli kambing, lembu atau unta untuk disembelih setelah salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan dan 3 hari setelahnya atau yang kita kenal dengan Hari Tasyrik. Udhiyah atau menyembelih hewan kurban disyariatkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Kautsar ayat 2, dirikanlah sholat dan berkurbanlah an-nahar. Para jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut dengan, berkurbanlah pada hari Idul Adha, Yaum an-Nahar. Udhiyah merupakan bentuk rasa cinta dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Bertaubat tidak bermaksiat. Perintah bertaubat dan tidak melakukan maksiat sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun hal serupa ditekankan bagi umat Islam bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat di awal bulan Zulhijjah. Artinya kita menyibukkan diri di awal bulan Zulhijjah dengan amal-amal soleh serta meninggalkan kezoliman terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 119. Keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangatlah besar. Amalan soleh yang dikerjakan oleh kita diistimewakan dan dicintai oleh Allah serta dilipat gandakan pahalanya yang mana hal ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah kepada hambanya. Maka kita wajib mensyukurinya dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Walaupun sejatinya, amalan-amalan soleh yang tertera tidak berpacu mutlak hanya pada yang disebutkan di atas. Amalan soleh lainnya seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran juga patut dikerjakan oleh umat Islam dalam kesehariannya.